Myanmar mainnya nyebelin sih. Mainnya Keras ya, Mas? keras, cenderung kasar. Ini skuad terbaik yang memang diinginkan oleh Sintayong. Statistik kalau kita bicara possession, kita bicara jumlah operan, mungkin kita unggul ya. Tapi expected goals kita nggak gede juga. Enggak. Janganlah kita nge-blaming mereka. Janganlah kita menjatuhkan mereka. Mereka masih muda, masih Panjang lah berjalan. panjang karirnya. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Nala Sisterina, Mas Sato Haryo, dan juga selamat datang Labib Sadar. Oke, Mas Sato. Labib, apa kabar Labib? Baik, Ih, luar alhamdulillah. biasa sibuk banget Labib, ini sportcaster. Sama aja kalian berdua juga. Yang udah buka kelas ini. Ampun, udah dong. Loh, bagus dong. Siapa tahu kan ada teman Nalar yang nonton yang mau ikutan join untuk Yes. next batch, ya nggak sih? Di sini ya. Iya. Dia iklan juga. Nah, ini kita hari ini mau bahas bagaimana keseruan pertandingan antara Indonesia melawan Myanmar ya di laga pembuka AFF 2024. Dan kita senang banget pastinya karena kita berhasil unggul 1-0. Kita mau bahas mengenai pertandingannya nih ya. Pertama-tama mungkin kita mulai dari pemainnya dulu. Ini Asnawi yang baru masuk di menit ke-46 dan langsung bisa merubah jalannya pertandingan, bahkan mencetak gol. Dia juga menjadi man of the match ya. Ini apakah bisa dianggap kali ini strategi Coach Shin ini di laga ini tepat? Karena pada saat ada kebuntuan ya, langsung menggantikan Arkan Kakak dan juga Victor Dekan ya. Yang dimasukkan itu Asnawi dan Rafael Strike. Dan Detan juga. Yes. Ya. Siapa dulu nih? Mas Sato. Gua dulu. Ya seperti biasa, kita selalu terkejut tiap lihat line up-nya dari Sintayong. Pasti. Walaupun di sini juga gue sama siapa ya? Harpa kalau nggak salah ya. Dengan Harpa atau sama Rizal. Komposisi ideal yang seperti apa sih? Yang Bung Harpa juga ya. Idealnya seperti apa yang kita mainkan gitu. Gue selalu bilang, gue pengen deh kita nyoba 2 striker gitu. Komposisi yang mainin Arkan Kakak dan juga Hoki Caraka di depan. Pas kemarin nongol, wah kejadian nih. Yes. Cuman kan ada beberapa hal-hal yang bisa dikatakan mengejutkan ketika ada Donitri di situ, Yes. ada Arhan Pratama juga di situ. Ini nanti bareng nggak ya mainnya? Satu sama-sama jago di sisi kiri kan? Yap. Yang satu bisa mundur kalau formasinya 4-4-2, ya mungkin aja sih si Arhan jadi back sayapnya, sementara Donitri di depannya. Yes. Atau kebalikannya, bisa juga mereka bermain seperti itu. Sementara Nico biasanya kan di kanan ya. Iya, betul. Memang selalu tampil di kanan di Dewa United belakangan, walaupun startnya mungkin dari lebih di depan, tapi belakangan dia jadi back sayap yang bagus di Dewa gitu. Tapi begitu dilihat di lapangan, loh kok Donitri jadi salah satu dari center back. Kayak Verdong waktu dimainin di posisi itu. Lalu Pratama main tapi kok di kanan, bukan di sisi kiri. Loh Nico kok di kiri? Ada beberapa switch yang dilakukan sama Sintayong yang mengejutkan dalam komposisinya gitu. Tapi ya selalu gue bilang Sintayong pasti punya pertimbangan kenapa memainkan pemain-pemain ini. Kan kadang-kadang memang yang bagus di kanan, tapi dia butuh crossing yang masuknya ke dalam. Inverted ya? Inverted, bedanya seperti itu. Oh mungkin di switch untuk mencari itu. Tapi ketika laga berjalan, emang harus diakui Myanmar mainnya nyebelin sih. Mainnya Keras ya, Mas? keras, cenderung kasar. Berapa kali flying kaki tackle yang kayak gitu-gitu tuh yang bahaya banget. Headshot juga kepalanya Marcelino. Iya, Marcelino juga bola out ditendang ke Marcelino, hal-hal yang harusnya nggak dilakukan lah sama Myanmar. Tapi ya it happens, di AFF selalu terjadi seperti itu karena orang bilang ini piala main-main lah. Tapi kalau main-main kok kita kesel nggak pernah juara kan? Maksudnya kita nganggap serius juga kan ini turnamen, dan jangan samakan lah sama turnamen di Arab lah, di Asia Timur lah, di Asia Barat. ASEAN tuh punya gengsi tersendiri, punya pride tersendiri terhadap turnamen ini. Jadi semuanya tuh menyikapinya dengan serius gitu. Nah karena Myanmar main kayak gitu, kita jadi kayaknya nggak lepas ya. Di awal-awal tuh kayak nggak bisa ngembangin permainan. Emang harus diakui first touch-nya jelek, sequence operan tuh kalau dihitung mungkin cuma 2 operan doang bisanya ya. Operan ketiga udah hilang, nggak pernah bagus. Pressingnya Myanmar juga bagus. Dan eksekusinya juga mengejutkan juga, mereka banyak tembakan-tembakan yang diakibatkan karena kita tidak terlalu rapat dalam mengawal. Jadi emang first half-nya bisa dibilang untuk mengawali sebuah turnamen kan selalu sulit ya, dan terjadi betul kita mainnya nggak lepas di babak pertama. Tapi lagi-lagi Sintayong kan orang yang bisa mengubah situasi, selalu dia mencoba reparasi di babak keduanya.
laga melawan Cina, laga melawan segala macam yang di timnas senior kan Yang selalu sering dilakukan sama Sintayong seperti itu. Dan betul yang dibutuhkan siapa nih? Ya Asnawi, ya Strike, yang nama yang disebut-sebut selalu dua itu gitu. Karena Asnawi kita tahu kalau main di level regional emang gila deh. Iya, emang levelnya dia tuh OP banget. Iya, selalu mainnya bagus kalau tampil di level regional. Dan kemarin dia ngebuktikan kita bisa lebih progres ke depan dengan adanya Asnawi. Lalu peran seorang Strike akhirnya kelihatan di sini. Orang selalu bilang ini kelemar-kelemar gitu, tapi gila loh begitu dia masuk, yang bisa nge-stretch pertahanan dia permainan dia gitu, operan-operan pendeknya, one-two-nya yang bisa untuk menarik lawan. Tiga pemain Dan dia bisa masuk ke dalam kotak penalti itu karena Rafael Strike itu bermain. Ditambah tadi Detan juga ternyata dari sisi permainan bagus. Habis itu Robby Darwis masuk bagus juga. Jadi emang pemain-pemain yang dipilih walaupun mostly under 22 in a way bisa nunjukin kok kalau bahwa mereka bisa dengan performance ketika lo memainkan sequence dengan operan-operan yang cukup banyak, akhirnya PD lo keluar dan itu baru terlihat di babak kedua dan kita mencoba untuk terus menambah gol tapi memang itu tidak terjadi. Tapi ya 1-0 untuk sebuah start yang shaky harus kita apresiasi. Ya kalau dari gua sih ini kan tim juga luar biasa. Kalau kata Mas Sarto ini under 22 tapi rata-ratanya 21. Ya. Under 21 ini skuad terbaik yang memang diinginkan oleh Sintayong. Bagaimana Sintayong membawa sekitar dari 24 pemain, ada 17 pemain belum pernah mendapatkan cap senior. Yang artinya berbeda ketika mereka bermain di timnas atau di kompetisi kelompok umur dan bermain di timnas senior. Dan dibuktikan seperti Kadek Arel, Doni Pamungkas. Doni Pamungkas ini luar biasa. Doni Pamungkas ini selama main di Persija, dia atribut menyerangnya lebih baik dibandingkan defense. Tetapi semalam, gue mau sedikit ngerevisi bahwa yang menjadi man of the match itu Donny Pamungkas. Ya, dari sisi itu, kalau di wawancara kemarin kan emang Asnawi ya. Asnawi. Jadi kita pikir, oh man of the match-nya Asnawi nih. Tapi ternyata pas gitu rilis, Donny yang nongol. Donny akhirnya karena memang bagaimana bloknya, recovery-nya, bagaimana clearance-nya luar biasa, tenang banget. Memang Donny ini nggak keluar ketika ingin melakukan penetrasi. Selama 90 menit gue mencatat cuma satu kali Donny melakukan penetrasi yang biasa dia lakukan bersama Persija dan timnas U20. Tetapi bagaimana Sintayong menaruh Donny sebagai left center back itu salah satu keputusan yang sangat luar biasa. Dan di depannya Donny bukan Arhan. Ternyata Nico dan Asnawi di babak kedua. Jadi menurut gue memang setiap first game is tough game ya. Selalu sulit apalagi mainnya di Tuna Stadium yang juga pasti ada tekanan tersendiri dari supporter tuan rumah. Gue berharapnya laga melawan Laos setelah ini bisa dimaksimalkan, tidak hanya mendapatkan 3 poin, tapi bisa mendapatkan form permainan terbaik, plus juga bagaimana para pemain bisa, lagi-lagi PR-nya, efektivitas dan produktivitas. Gue akuin di babak pertama, memang kita sulit banget, terutama di 30 menit awal. Nggak ada peluang bersih, nggak ada peluang bagus. Baru setelah lepas 30 menit, Marcelino nunjukin kualitasnya juga, free roll, ada satu peluang di babak pertama lewat spekulasi shoot, tapi ke atas, tapi di babak kedua Marcelino benar-benar memegang peran juga, apalagi adanya Rafael, adanya Asnawi. Jadi semoga efektivitas, produktivitas, dan efisiensi di lini depan, probabilitas gol sedikit pun bisa dimaksimalkan menjadi gol. Itu penting banget. Jadi memang dengan catatan-catatan yang ada, PR-PR yang ada tadi walaupun belum sempurna, mungkin masih jauh dari sempurna apalagi di babak pertama, tapi untungnya kita masih bisa unggul ya. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya juga aku tak ingin menyerah ya kan. Betul. Ini masih dari Asnawi juga ya. Tadi menarik Mas Sabto bilang bahwa Asnawi ini kalau main di level regional OP banget. Selalu bagus permainannya. Nah, tapi memang kan kemarin pada saat kualifikasi Piala Dunia dia banyak dapat kritikan, cibiran dari netizen gitu ya. Nah, apakah dengan pembuktian di match melawan Myanmar ini masih bisa nggak? Masih layakkah dia bersaing untuk posisi bek kanan bersama Sandy Walsh dan juga Kevin Dix di senior ya? Ya. Tergantung lawan juga sih, tergantung lawan. Kayak kemarin lawan China, kenapa yang dia dipilih kan selalu kita lihat kan, kenapa sih dia dipilih dan kita jabarkan beragam alasannya. Tapi kan selama setahun terakhir kan kita diberikan kualitas yang memang selama ini nggak kita lihat gitu kan. Dan langsung dikomparasikan nih kalau pemain lokal yang tampil semua kayak gini nih hasilnya. Tapi kan ya kita majoritinya memang kayak gini gitu loh. Ketika datang pemain-pemain dari luar, emang level kita dari sisi permainan jauh lebih meningkat gitu. Cuma kan bukan berarti pemain-pemain yang tadinya levelnya itu berarti jelek, enggak juga gitu kan. Bisa juga pemain bagus having a bad day. Itu terjadi pada Itses pernah juga main jelek. Ya kalau Verdong jarang ya main jelek ya. Tom Hai pernah suka main jelek juga. Strike berulang-ulang dibilang mainnya jelek gitu. Jadi kan nggak jaminan juga pemain-pemain yang datang dari luar itu
sebagai yang pasti lebih baik dibandingkan itu. Di atas kertas mungkin iya gitu, tapi kan penerapannya di lapangan, Rizky Ridho bisa ngebuktiin itu sebagai pemain yang tampil luar biasa walaupun main di sini gitu ya. Asnawi dia punya potensi untuk mengganggu lah Sandy Walsh ataupun nanti di kanan siapa ya, misalnya Eliano Reinders atau Kevin Dix, ya pemain-pemain itu. Di atas kertas memang mereka jauh lebih baik gitu, tapi kalau form of the day-nya Asnawi lagi bagus, itu kan ditembus pun susah ya. Asnawi dari ya kesulitan, dari determinasi, dari agresi itu kan emang ngotot banget kalau bermain. Jadi tetap ada kesempatan buat Asnawi bermain gitu. Cuman kan tergantung lawan yang dihadapi gitu. Misalnya dia kan suka tipe sekali ambil gitu. Kalau lawan Jepang ya nggak bisa lah. Kalau pemain kayak gitu harus lebih cerdik dalam bermain gitu. Jadi ya tergantung lawan juga sih. Pasti Sintayong tetap memberikan kesempatan buat pemain-pemain kita yang mungkin di atas kertas tidak sebagus pemain-pemain yang datang dari luar. Ya, kalau gua sih ngeliatnya Asnawi ini kan adalah salah satu pemain yang memang menjadi andalan Sintayong sejak Sintayong melatih di tahun-tahun pertama di Timnas Indonesia sejak tahun 2021 silam, tepatnya di AFF 2021. Saat ini juga usianya Asnawi kan 25 tahun. Kalau usia pemain bola 25 tahun ini baru ranum-ranumnya nih. Baru masuk ke usia emas. Gue ngeliat pengalamannya dia nggak hanya di PSM Makassar, tapi di Ansan Greeners, di Yeongnam, di Port. Dia selalu mendapatkan minute play. Yang artinya ada kesempatan bagi Asnawi untuk memperbaiki. Ini kuncinya. Apakah Asnawi ingin memperbaiki, bisa mengupgrade kualitasnya. Karena lawannya di sisi kanan, ketika tim Indonesia menggunakan formasi 3-4-3, lawannya lawan nama-nama besar. Tadi Mas Sabto udah bilang Eliano Reinders, Kevin Dick Bakarbesi, nama lainnya. Asnawi biasanya menjadi kapten bisa tersingkir. Betul, waktu lawan China dia mendapatkan sorotan, mendapatkan kritikan. Tapi kan itu cara mainnya Asnawi memang seperti itu, melakukan penetrasi. Dan gol-gol yang tercipta bukan karena Asnawi, harus kita bilang jujur kan. Kalau kita boleh jujur bukan. Memang kalau kita boleh bilang ada kesalahan Sen Petinama saat itu. Mungkin kalau kita bisa bahas. Tetapi kan memang cara mainnya Asnawi seperti itu. Dibilangnya Asnawi seperti nggak pas bisa bermain sama yang enggak. Menurut gua Asnawi memang salah satu pemain yang berpotensi sebagai line up ataupun pemain pengganti di babak kedua untuk timnasnya Sintayong ya di kualifikasi Piala Dunia. Cuma mau nggak nih Asnawi mengupgrade kemampuannya? Ada beberapa kelemahan tadi juga bilang sekali ngambilnya Asnawi, terus juga kadang-kadang padahal ketika gue nonton Asnawi di Liga Champions Asia ACL tuh bersama Port FC, mainnya Asnawi itu kualitas banget. Itu beberapa kali dia mainnya tenang, nggak ngambil sekali. Crossingnya bahkan waktu Port FC lawan Persib Bandung itu menghasilkan 1 gol. Ini kan sesuatu yang bukan Asnawi banget yang sering melakukan crossing enak. Biasanya Asnawi melakukan penetrasi, cutting inside, shooting, atau enggak umpan pendek ke temennya. Tetapi ada sesuatu perubahan. Harapannya di tahun 2025 nanti ketika masih ada sisa 4 matchday, Asnawi bisa membuktikan ketika ada kesempatan bisa bermain melawan di antara mungkin nanti Bahrain, China, ataupun Australia dan Jepang. Mungkin kita mau bahas dikit juga mengenai lini depan ya. Ini juga cukup menarik. Biasanya kan kalau kita lihat bagaimana pada saat pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, andalan coach ini kan selalu 2 nih. Selalu Rafael Struijk dan Ragnar ya untuk berada di lini depan. Tapi kan kemarin ini menarik karena ada beberapa pemain yang diberikan kesempatan gitu ya. Dari Arkan Kakak, Hoki Caraka, terus Victor Detan dan Ronaldo Kuateh juga bahkan diberi kesempatan bermain. Apakah ini bisa dibilang ini masih membaca atau masih mencari-cari lini depan andalan nih buat squad ini? Iya, yang satu di kanan kan selalu ya dicari-cari ya. Pasti. Siapapun pasti mendapatkan rotasi di situ. Awalnya Witan yang main, habis itu Yakob Sayuri, Malik Rizaldi. Ada beberapa pemain yang dicoba memang di posisi itu. Bahkan Marcelino pun pernah di posisi itu juga. Jadi emang yang lowong bisa dibilang di situ gitu. Tapi kan apakah nanti akan bermainnya 4 tapi nanti Marcelino yang turun seperti lawan Arab Saudi, bisa juga akan tetap seperti itu gitu. Cuman kan selama kita punya pool pemain yang ada potensi, ya pastinya kan mau dicoba oleh Sintayong gitu. Cuman kan ketika lo dikasih kepercayaan, lo bisa perform nggak? Bisa mengikuti skema yang gue mau apa enggak gitu. Lu nggak cetak gol kayak Rafael Struijk nggak masalah, tapi lu ngikutin skema gue dengan luar biasa baik kan, itu yang dimiliki oleh Rafael Struijk. Sementara kalau kita lihat kemarin, dua-duanya langsung striker, tipenya sama-sama finisher, sama-sama bomber, yang harus disuplai untuk bisa mencetak gol. Kemarin, nyaris nggak ada supply buat mereka gitu. Jadi kita mau bilang mereka jelek, lah mereka jelek itu
buang-buang peluang itu bisa dibilang jelek. Lu dapat kesempatan emas, lu nggak bisa maksimalin. Oke, itu sebuah hal yang minus dari lo gitu. Tapi kan kemarin mereka nggak bisa nunjukin itu karena nggak ada juga supply buat mereka. Jadi agak sulit untuk bilang mereka kemarin bermain jelek gitu. Tapi ya butuh pemain yang lebih berpengalaman untuk bisa nge-crack pertahanan lawan. Dalam hal ini Myanmar, dan Strike ternyata bisa melakukan itu. Jadi ya wajar kalau Strike bisa dibilang sebagai salah satu pemain kesayangan dia, ya karena dia bisa menjadi game changer di pertandingan kemarin gitu. Nah ini PR bagi ketika lo mainin 2 striker, ya winger-winger lo harus bisa memberikan bola-bola yang memang mereka suka gitu kan. Umpan-umpan, sundulan yang menjadi kekuatan utama mereka, positioning di dalam kotak penalti untuk bisa nembak bola, umpan mendatar kayak, umpan lambung kayak. Tapi kalau lo nggak dapet supply seperti itu, ya sulit juga gitu. Jadi ya nanti pasti PR-nya winger-winger harus lebih aktif, memberikan crossing. Pemain-pemain dari tengah pun harus punya kemampuan untuk melakukan umpan-umpan daerah. Kemarin juga nggak kelihatan umpan-umpan terobosan seperti itu. Jadi ya kolektif secara tim, kita juga harus upgrade gitu. Selain 2 pemain di depan tadi yang nggak dapat peluang dan nggak bisa meng-create peluang dengan sendirinya, ya mereka harus dapat supply dari pemain-pemain lain. Jadi itu salah satu PR juga ya dari lini tengah. Ya kalau bicara kemarin bagaimana striker ada Hoki Caraka dan Arkan Kakak, kalau kita bicara postur kan dua-duanya cukup baik ya. Ternyata tinggi ya kemarin. Hoki 180, Arkan 186. Yang artinya bola-bola lambung itu kan salah satu cara terbaik, cara terampul, tapi kita nggak ngeliat tuh crossing dari Arhan dan juga Nico. Dan juga bagaimana bola-bola dari Arkan Fikri dan Zanadin Faris. Gue menarik juga kemarin bahwa sebelum Robbie Darwis masuk, kita tuh nggak punya nomor 6. Nggak ada breaker murni. Tapi kita punya gelandang petarung, gelandang box to box di Arkan Fikri dan Zanadin Faris. Sebenarnya kan harapannya kemarin tuh Zanadin Faris yang biasa main di Persis Solo sebagai seorang attacking midfielder bisa nge-support Marcelino pergerakannya dari lini kedua, tetapi lagi-lagi kita nggak ada lagi support kepada Arkan, Hoki Caraka. Gue lihat ketika menjelang akhir-akhir babak pertama baru ada tuh skrimmage mencari sundulan-sundulan, tetapi sudah dibaca oleh permainan Myanmar. Harapannya Hoki umur masih 20 tahun, Arkan masih 17 tahun. Janganlah kita nge-blaming mereka, janganlah kita menjatuhkan mereka. Mereka masih muda, masih panjang karirnya. Pastinya di laga melawan Laos nanti, kebetulan Laos ini kan kalau bisa dibilang di atas kertas paling lemah ya di tim ini, walaupun kemarin cukup mengkhawatirkan juga di babak pertama melawan Vietnam dia bisa nahan imbang Myanmar Vietnam tuh 0-0, tetapi walau ujungnya kalah juga, tapi kesempatan besar di Manahan nanti tanggal 12 ketika ada kesempatan lagi Hoki dan juga Arkan Kakak bermain bersama, bisa mendapatkan suplai bola terbaik agar mereka juga bisa membuktikan kalau mereka adalah striker yang bisa diandalkan Sintayong di berbagai kompetisi atau di event pertandingan apapun. Seperti itu. Karena sebagus-bagusnya permainan juga kalau nggak dapat suplai bola mungkin sulit juga ya. Bukan striker yang biasa wide ya, mereka biasa melebar gitu, tipe kayak Arkan dan Hoki. Hoki punya kecepatan, tetapi tipe dia biasa bermain di PSS Sleman sebagai center forward. Jadi ketika mereka nggak mendapatkan supply seperti apapun, itu akan menjadi kesulitan bagi kedua pemain tersebut. Bahkan pemain sekelas Haaland aja kalau nggak dapat supply kan seolah-olah lu hilang lo, lu nggak ngapa-ngapain lo gitu. Sekelas Haaland lo gitu kan. Kalau murni emang lu nggak dapat supply gitu. Untuk nge-create chance kan beda tipenya gitu kan, kayak pemain-pemain yang bisa meng-create gol dengan sendirinya, dengan apa gocekan-gocekan mereka ya kayak Mbappe gitu kan beda. Tapi kalau yang butuh supply ya tipenya kemarin yang Hoki sama si Arkan Kakak memang tipenya yang lu harus disuplai untuk bisa mendapat gol, dan supply itu kemarin memang belum muncul. Harapannya ya lawan Laos boleh kelihatan nih, oh caranya seperti ini, eksekusinya harus seperti ini gitu. Semoga secara tim juga chemistry-nya udah semakin itu paling kuat penting juga ya, karena kan kemarin lagi-lagi itu laga pembuka. Nah yang menarik nih Mas Sabton juga Labib, ini kita mau review sedikit gimana penampilan Victor Detan dan juga Ronaldo Kuateh kemarin, karena kan akhirnya kita berkesempatan, apalagi kita sempat bahas ya Mas Sabto, Ronaldo Kuateh ini udah lama banget nggak terlihat, akhirnya kita bisa lihat lagi. Iya, Kuateh spark dia yang dulu kita lihat ada juga ya kemarin. Ada kemarin main dari sisi sayap ya. Dari sisi sayap. Games. Terobosan-terobosannya, kemampuan one-on-one-nya tuh masih kelihatan ada gitu. Cuman ya mungkin kalau lu berharap dimainkan oleh Sintayong, mungkin dia berharap lu bisa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Mungkin itu yang belum terlihat.
ya ketika Ronaldo Kuateh main. Cuman kan dia main 2 menit. tinggal sisa berapa menit kan? Waktu normal sisa 2 menit. Iya, makanya jadi mungkin dia sulit juga untuk berkreasi. Tapi dalam kasus Detan, oke, ini pemain ya mungkin yang nggak jarang nonton Liga 1 mungkin nggak nge dengan penampilan dia. Robby Darwish ternyata bisa ngelempar. Ya kalau orang yang nonton Liga 1 tahu lah. Tahu dong. Emang dia bisa ngelempar seperti Arhan juga. Jadi memang beberapa pemain yang dipilih emang punya kemampuan based on permainan mereka di liga yang memang bagus. Dan kalau kita bicara ini U22, lawannya tim senior. Tapi kalau kita bicara level klub, mereka senior juga. Karena jam terbangnya udah cukup tinggi. Dari 2 tahun lalu tuh mereka udah bermain secara reguler di posisi slot pemain U22-nya yang ada di Liga 1. Jadi ya emang ini pemain-pemain yang sudah teruji di liga kita. Tinggal ketika lo masuk ke timnas, lo bisa nggak menunjukkan itu? Ya harapannya terhadap Kuateh mungkin kemarin belum fully kelihatan gitu. Tapi kalau diberi kesempatan dengan menit yang lebih, gue rasa dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Ditambah Detan ternyata ya dari sisi permainan ternyata bisa nih pemain memainkan skema 1-2 di tengah. Yang penting kan itu memanfaatkan tight space untuk ngebongkar pertahanan. Sementara kalau lo hanya berharap umpan-umpan saja, nembak dari luar kan kalau tim lo rapet kayak Myanmar kemarin kan susah. Sulit. Lo butuh pemain-pemain yang kreatif. Dan Detan ternyata bisa menunjukkan sisi kreativitas itu. Karena ya ketika Zanadin main bareng sama Arkan Fikri, bukannya dua-duanya jelek, tapi emang tipenya bisa dibilang mirip. Setipe. Jadi box kan siapa yang harus menjadi pemain kreatifnya, siapa yang harus memberikan umpannya, jadi kayaknya bertabrakan ya permainannya. Tapi begitu ada perubahan sistem, oh ternyata bisa nih Arkan Fikri 90 menit tampil oke, memberikan keseimbangan, tapi yang sisi kreativitasnya akhirnya didorong ke depan lewat strike dan juga Detan. Ya kalau dari gue sih akhirnya melihat sosok Ronaldo Giobera Kuateh setelah terakhir di SEA Games 2022 di Hanoi, udah lama banget. Cedera 1,5 tahun, hampir 2 tahun cedera ACL kan dia setelah itu. Jadi semoga minute play mendapatkan dulu bagaimana grafiknya. Dia juga di timnya di Muangthong baru main 1 kali juga, belum mendapatkan banyak minute play. Harapannya ketika mendapatkan minute play di sisa babak grup nanti, entah lawan Filipina, Vietnam atau Laos, dia bisa mendapatkan kebugaran. Level fitnessnya itu paling pertama, dan juga kepercayaan diri. Seorang striker butuh banget konfidensial ketika bermain. Dan juga di sisi lain Victor Detan ini anomali juga. Gue ngeliat dia waktu bermain di PSM Makassar, ini kan tipe winger murni. Ini winger murni, benar-benar winger yang berlari kencang di sisi sayap. Tetapi kemarin di bawah asuhan Coach Sintayong, dia bisa untuk melakukan inverted winger, tugas sebagai inverted winger, melakukan cutting inside. Ada satu momen dia mencoba masuk ke tengah, cuma gagal untuk melakukan kombinasi sama strike kalau tidak salah saat itu. Harapannya kedua pemain ini yang paling penting adalah sebagai seorang striker mendapatkan kepercayaan diri ketika mendapatkan menit play bermain. Itu paling penting, karena ketika mereka demam panggung itu akan menjadi masalah. Apalagi mereka pemain muda, mainnya di kompetisi senior. Ini bukan, orang bahkan ada yang bilang ini kompetisi AFF U23 ya. Ada yang bilang kayak gitu karena kita pakai usia U21 kan. Enggak, ini kompetisi senior, pemain kita pemain U22. Maka dari itu semoga rasa demam panggung, dan kita juga udah mulai menghilangkan yang namanya inferior complexity. Rasa inferior itu juga, apalagi lawannya juga Myanmar sebenarnya secara FIFA ranking jauh di bawah kita, tetapi dia menang mungkin semangatnya. Harapannya kedua pemain tersebut mendapatkan kepercayaan diri yang dan juga bisa mengikuti sistem yang diinginkan oleh Coach Sintayong, seperti Rafael Strijk yang dilakukan di timnas senior. Ini menarik ya, soalnya kan selalu dibilang tuh Rafael Strijk katanya kesayangan kayak tadi Mas Sabto udah sempat mention, tapi ternyata memang karena dia selalu mengikuti skema Mas Sabto ya. Betul. Jadi ya selalu dimainkan walaupun dia nggak mencetak gol. Betul. Oke, ini kita mau bahas sedikit secara statistik. Jadi maksudnya bukan nggak bersyukur karena kita cuma menang 1-0, tapi cuma kita mau bahas sedikit ya, karena kan secara statistik memang kita unggul lawan Myanmar. Tapi sebenarnya gol 1-0 ini, 1 gol ini udah cukup baik belum sih dengan statistik yang kita jauh unggul sebenarnya? Apalagi kayak Labib bilang memang secara ranking juga Myanmar kan jauh di atas kita. Mungkin kalau sisi statistik, kalau kita bicara possession, kita bicara jumlah operan, mungkin kita unggul ya. Tapi expected goals kita nggak gede juga. Enggak, betul. Artinya memang kita nggak banyak ciptain peluang yang layak untuk menjadi gol. Kita nggak banyak, bahkan Myanmar lebih banyak yang kena tiang, kena mistar, yang ditepis sama Cahya Supriyadi, positioning Cahya Supriyadi yang bagus, sehingga mereka lebih
layak untuk bisa mendapatkan gol karena peluang-peluang yang mereka ciptakan lebih berbahaya gitu. Sementara kita praktis nggak ada peluang berbahaya ya. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Untungnya satu peluang bisa menjadi gol. Efektivitas kita ada lah dari segelintir peluang yang kita punya. Jadi kalau kita bicara secara overall permainan, ya memang mungkin kita menonjolnya ya hanya dari sisi jumlah operan, lalu possession yang kita pegang gitu. Tapi dari sisi clinical, dari sisi chance yang di-create, belum sebanyak yang kita mau. Karena ya babak pertama memang praktis kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena Myanmarnya juga mainnya keras kasar, kita belum, chemistry-nya seperti belum terbentuk, sehingga nggak bisa memunculkan kepercayaan diri untuk bisa ngebangun sebuah serangan yang bagus, sehingga ya nggak banyak peluang yang bisa kita ciptain gitu. Cuman ya setelah tahu, oh gaya bermain level ini tuh seperti ini, apa yang harus dipelajari dari kemarin, ketika di babak pertama, first touch lo tuh jelas harus diperbaiki, jumlah operan lo harus diperbaiki, dua-duanya nih udah diperbaiki di babak kedua. Kelihatan, tapi end passing-nya memang belum ada. Betul, Final pass-nya ada, nggak ada pemain yang nggak ada pemain yang nyambut. Jadi yang detail-detail seperti itu yang kemarin masih menjadi PR. Kalau itu diperbarui di babak pertama kita udah bisa main seperti di babak kedua, otomatis penciptaan peluang kita akan lebih banyak. Tapi setelah kita memperbaiki penciptaan peluang, operan terakhirnya juga harus optimal, harus bisa dimanfaatkan, di mana pemain depan lo yang nyambut ada di situ. Gimana pemain-pemain depan yang misalnya mau bawa bola seperti strike, artinya second line lo yang harus masuk untuk bisa diberikan umpan. Tapi itu kemarin belum berjalan semulus yang kita mau. Ya, kalau gue sih ngelihatnya betul kita ball position unggul, tetapi kan kalau di pertandingan sepak bola modern kadang-kadang juga ball position buat apa kalau kita nggak mencetak gol untuk meraih kemenangan kan? Gue sih berharapnya ketika menghadapi sisa pertandingan nanti ada approach, ada pendekatan yang berbeda dari coach Sintayong dan juga ada adjustment tentunya bagaimana Sintayong bisa menghadirkan kreasi-kreasi peluang yang sangat berbahaya. Gue berharap pemain-pemain yang memang menjadi andalan coach Sin seperti Rafael bisa bermain sejak menit awal, karena gue ngeliat Rafael ketika bermain menghadapi tim-tim seperti Australia, Arab Saudi kelihatannya kecil, tapi kemarin pas lawan Myanmar kelihatan besar ya, karena gede ya secara fisik dan gizi. Ya biasanya emang dia kelihatan lumayan kecil ya. Kecil kan, ternyata kemarin tinggi juga nih Rafael nih menghadapi back-backnya Myanmar. Gue sih harapannya Rafael ini kan bisa dikatakan adalah destroyer banget kemarin, bisa memancing pemain Myanmar untuk menghadang dia, tapi dia bisa lepas satu momen. Terus juga gua ngeliat semoga ada peningkatan ketika mencoba melakukan kreasi atau bikin kreasi peluang dan juga shooting. Gua lihat kemarin ada sebenarnya momen ketika kita satu pemain itu melakukan cutback atau umpan tarik, tapi nggak ada satu pemain yang lari dari tiang kedua. Gua lupa siapa, harusnya sih Arkan Fikri ya di posisi situ yang melakukan cutback tapi telat. Jadi ada perbaikan di laga selanjutnya melawan Laos, yaitu bagaimana kreasi peluang dan juga produktivitas XG, expected goal, bisa ditingkatkan. Itu jawab sudah ya, apa catatan-catatan ya, PR-PR yang bisa diperbaiki di laga-laga selanjutnya. Lebih berani lagi aja. Pasti semuanya lebih bakal settingan ini ya, UFC gue bilang sih. Oke, kalau gitu sekarang kita di studio udah kedatangan langsung Rafael Strike ya. Silakan Rafael. Kameramennya ada yang mirip Rafael Strike, teman Alar. Jadi ya udah, jangan lupa ya kalian tulis komentar menurut kalian seperti apa laga kemarin Indonesia melawan Myanmar, terus ekspektasinya di laga selanjutnya seperti apa. Jangan lupa komentar, like, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nala Susrina, Mas Sabto Haryo dan juga Labib Sadat pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.